Fenomena baru muncul, namanya Grey Divorce, perceraian di usia senja. Semakin banyak, semakin diam-diam, semakin terasa pahitnya. Bukan pasangan muda yang emosional, bukan pengantin baru yang belum matang. Ini pasangan yang sudah puluhan tahun bersama, yang rambutnya sudah memutih, yang cucunya sudah sekolah PAUD. Lalu tiba-tiba, meledak. Orang menyebutnya sebagai perceraian sunyi. Tidak teriak, tidak drama, tidak saling blokir. Tapi hancurnya justru lebih dalam. Ada yang selama 30 tahun menahan luka. Ada yang 40 tahun pura-pura bahagia. Ada yang hidup bersama, tapi hatinya sudah pisah sejak lama. Dan anehnya semua baru berani bicara ketika anak sudah menikah. Ketika rumah sudah kosong. Ketika usia sudah tidak bisa lari kencang. Baru jujur pada perasaan sendiri. Kenapa bisa begitu? Katanya demi anak-anak. Iya, anak-anak. Alasan paling sering dipakai untuk menunda kebenaran. Tapi ada juga yang lebih getir. Mereka tidak bercerai lebih awal karena tidak punya pilihan ekonomi. Setelah mapan, pensiun, punya tabungan, baru berani bilang ingin bahagia. Disinilah kita melihat retakan besar dalam rumah tangga modern. Rumahnya bagus, fotonya hangat, tapi fondasinya rapuh. Yang mengejutkan, fenomena ini tidak hanya terjadi di kota besar. Di kampung pun mulai ada. Dulu tabu, sekarang dianggap hak pribadi. Kami sudah tidak cocok. Begitu katanya, seolah kecocokan itu seperti wifi. Kadang hilang, tinggal restart. Padahal kecocokan itu bukan ditemukan, tapi dibangun. Dengan komunikasi, dengan iman, dengan saling memaafkan. Bukan dengan lari dari masalah. Sementara itu, para ibu, seperti dalam foto yang Ustadz kirimkan, mulai berani bicara. Mereka mengutarakan luka lama, penat yang dipendam, kesepian yang diabaikan. Laki-laki banyak yang kaget. Katanya, saya kira baik-baik saja. Ya jelas, karena selama ini komunikasi hanya seharga remote TV. Tidak lebih, fenomena Grey Divorce ini bukan drama rumah tangga. Ini cermin, bahwa selama puluhan tahun banyak keluarga hidup tanpa ruh. Ada lantai, ada atap, ada pagar, tapi tidak ada jalan pulang antara dua hati. Sistem sosial kita juga ikut salah. Pasangan diminta bertahan, tapi tidak diberi ilmu. Diminta sabar, tapi tidak diberi bimbingan. Diminta harmonis, tapi lingkungannya memecah. Kita belajar matematika, belajar fisika, belajar ekonomi, tapi tidak pernah belajar bagaimana menjadi suami dan istri. Dan lebih parah lagi, budaya kapitalis memandang pernikahan seperti kontrak bisnis. Jika tidak puas ya putus. Jika tidak cocok ya ganti. Jika tidak bahagia ya keluar. Padahal pernikahan menurut Islam bukan kontrak dagang. Ya mitsakan galiza. Perjanjian agung. Yang mengikat bukan sekadar dua tubuh, tapi dua jiwa dan dua generasi setelahnya. Disinilah bedanya solusi pragmatis hari ini dan